Gabel miskin. Mantan tuh ya kayak sampah gini. Pergi kamu, miskin, dekil lagi. Dasar pasangan miskin. Udah dibilangin diusir masih aja di sini. Enak ya jadi bos tempe. Mobilnya ada banyak. Ada Palisade, ada Rubicon, ada Innova, asetnya di mana-mana. Andaikan aku jadi bos tempe, pasti cewek aku udah banyak, aku jamin itu. Kalau niat kamu jelek seperti itu, mana mungkin kamu jadi orang kaya, Do? Nggak mungkin. Terus denger bos. Ya denger lah. Jadi kamu pengen punya mobil banyak. Kalau Tuhan memberkati bos, siapa yang nggak mau kan? Ya syaratnya itu kamu harus semangat kerja, kerja keras, jangan lupa ibadah ya. Siap bos. Sholat lah minimal, oke? Siap bos. Oh ya, Do. Aku mau tanya sama kamu, boleh? Apa bos? Kamu ikut kerja sama aku gimana? Nyaman atau jenuh atau nggak betah? Itu mah pertanyaan yang gampang sekali jawabannya bos. Pasti jos Marco Jos kerja ikut bos. Gak ada capek-capeknya kok. Iyalah, nyantai kamu di sini ya. Iya bos. Oh ya, jadi gini, Do. Ini hari apa sih? Ini hari Kamis. Oh, Kamis ya. Kebetulan hari ini tuh ada beberapa cewek yang mau kerja di sini, Do. Ya mau ngelamar lah. Nanti tolong temuin ya. Siap. Mungkin ada sekitar 5 wanita kalau nggak salah. 5 perempuan bos. Perempuan ya. Jangan lupa ya, nanti kalau mereka pada datang ke sini, kamu interview satu persatu. Kalau menurut kamu orangnya sopan, bagus ya, punya attitude yang baik, terima aja kerja di sini, oke? Siap bos. Soalnya aku nggak bisa interview sendiri, karena hari ini aku ada meeting penting. Oh, mau keluar bos? Iya, mau keluar sebentar aja. Oke, paham ya kamu ya? Paham bos. Nanti kamu lihat aja cara penampilannya, terus bicaranya gitu, ya? Paham ya? Paham bos. Ya udah santai aja kamu ya, nggak usah kerja nggak apa-apa hari ini. Nah ini nih saatnya aku tampil. Pasti akan ada episode dimana aku jadi bos ini. Zaman sekarang cari kerjaan susah banget ya, Yan. Kata siapa susah, Put? Kalau kamu punya bakat, kamu bisa kok dapat kerjaan. Ya elah, Yan, bakat aku aja cuma tiduran di kasur. Kamu enak jadi penyanyi. Tadi malam kamu habis manggung kan di acara hajatannya Bu Siti. Iya, kalau kamu bisa nyanyi, kamu bisa kok ikut nyanyi kayak aku. Tapi aku bisa nyanyi itu cuma lagu MBG. Yang ini loh. MBG, Mas Balil ganteng. Buah apa yang paling manis? Balil tambah ganteng aja. My little bolu bolong. Masa nyanyi di hajatan seperti itu sih, Yan? Ya nggak apa-apa, Put. Justru itu lagu yang paling banyak di request anak-anak. Emang iya? Tapi Yan, emangnya kamu nggak dapat info loker gitu? Oh iya, aku lupa bilang sama kamu, Put. Aku udah dapat kerjaan kok. Kerja di mana? Aku boleh ikut nggak? Boleh. Yuk langsung aja ikut aku. Sekarang? Iya. Semoga aja keterima deh. Semoga aku benar-benar keterima kerja di sini supaya bisa mengangkat derajat kedua orang tua aku dan juga supaya ekonomiku membaik biar nggak dihina sama cowok-cowok. Pagi, Pak. Pagi, Mbak. Ada urusan apa kemari? Ini saya mau ngelamar kerja di sini. Katanya buka lowongan kerja. Oh, Mbaknya yang mau ngelamar. Tapi maaf ya, Mbak. Masnya yang tukang interview lagi keluar. Jadi terpaksa aku dah yang interview Mbak. Emangnya Masnya siapa di sini? Loh, Mbak belum kenal saya? Kenalin dulu. Namaku Edo, Mbak. Bos di PT ini. Maaf Pak Edo, saya kira tadi Bapak bukan bos di sini. Tengok nih Mbak, pakaian saya udah kelihatan macam bos kan? Kamu ini. Ngomong-ngomong, sebelum Mbaknya kerja di sini, Mbaknya ada pernah kerja di mana?
Udah pernah kerja sih sebelumnya, tapi nggak nyaman aja, jadi pengen lingkungan yang baru. Nggak nyaman. Gara-gara apa? Karena bosnya di sana genit, jadi saya nggak suka. Oh, seperti itu. Tapi gini ya, Mbak. Nanti habis ini ada mbak-mbak juga yang mau daftar. Jadi nanti keputusan saya ambil terakhir. Mending Mbak istirahat dulu di belakang. Oke? Oke, jadi saya tunggu di belakang ya. Iya, Mbak. Nanti keputusan menyusul ya. Oke, makasih Pak. Iya, Mbak. Tapi boleh juga ya, Mbak ini. Put, berhenti dulu, Put. Ada apa, Yan? Ini aku mau ngenalin kamu sama adik aku. Ini adik kamu? Iya. Dia di sini kerja jadi tukang bersih-bersih. Iya, Put. Aku dikasih info sama dia kalau ada kerjaan di sini. Hah? Berarti kita kerja di sini jadi tukang bersih-bersih? Ya udah deh, aku nggak jadi kerja di sini, aku pulang aja ya. Apaan sih, Put? Kamu kok buru-buru banget sih? Ya aku malu dong, Yan. Masa kerja jadi pembantu? Muka cantik aku kan eman-eman. Kata siapa jadi pembantu? Dia itu dikasih posisi kayak gini karena dia gak punya ijazah. Berarti adik kamu goblok banget ya? Terus kita keterima kerja di sini jadi apa emangnya? Ya udahlah, kita ketemu dulu sama bosnya. Untuk posisinya kayak apa, kita manut aja sama bosnya, Put. Ya udah deh, yang penting kita kerjanya di dalam kantor aja ya, nggak jadi seperti adik kamu. Ya udah, yuk langsung ke dalam aja. Put tinggal ya, Dek. Iya, Mbak. Waduh, kok bisa sih proposal sama HP ku ketinggalan di rumah? Gimana nanti kalau aku meeting gak ada proposal? Percuma dong. Ya udahlah, terpaksa aku pulang lagi ambil proposal daripada nanti sia-sia ya kan? Cantik sih cewek tadi. Tapi dia mau nggak ya sama aku? Cobalah, nanti malam aku ajak makan. Permisi, Pak. Iya, Mbak. Oh iya, Pak. Kemarin itu aku dapat panggilan interview ke sini. Untuk ruang interviewnya kemana, Pak? Ruang interview kemana? Kabur, Mbak, kabur. Itu gimana sih, Yan? Baru interview udah salah. Iya, maaf, Pak. Ruang interviewnya ada di belakang. Tapi maaf, tukang interviewnya sedang keluar, Mbak. Ya, percuma deh Yan kita jauh-jauh ke sini gak dapat kerjaan. Tapi kalian tenang aja. Saya sendiri yang akan interview kalian. Emangnya Bapak siapa? Kenalin? Saya Edo, pemilik PT ini. Hah? Bapak CEO? Yang pokoknya aku harus deketin bapak ini biar aku jadi orang kaya. Apaan sih, Put? Kamu itu jangan genit dong. Kita itu niatnya mau kerja. Emang kamu mau kerja selamanya, nggak nikah-nikah? Gimana sih otak kamu itu? Pak, kamu jomblo nggak? Mbak, aku mau tanya. Mbaknya single? Iya, Pak. Aku masih single. Kenapa? Mbak mau nggak jadi cewek aku? Sebelumnya aku minta maaf ya, Pak. Aku di sini itu niat mau kerja. Wah, sok banget. Kamu tuh gimana sih, Yan? Goblok banget. Ini kan pertama kali kita kenal. Masa iya dia nembak aku? Udahlah, kamu tuh jangan munafik demi uang. Kamu harus mau sama dia. Enggak, aku nggak mau. Aku Udah, bisa nggak usah sendiri. ribut, nggak usah ribut. Karena Mbak ini berani nolak cinta saya, berarti saya juga berani mengusir kamu dari sini, Mbak. Pak, saya itu ke sini mau ngelamar kerja, Pak. Kok malah diusir sih? Kamu punya telinga nggak, Mbak? Pergi dari sini. Ya udah deh. Daripada punya bos kayak dia, mending aku keluar dari sini. Kamu Biarin, gimana? Mbak, biarin, Mbak. Pergi. Dian, kok kamu gitu sih ninggalin aku di sini sendirian? Dian, Udah, biarin aja, Mbak. Percuma juga. Kerja di sini tuh nomor satu syaratnya nurut. Percuma kalau nggak nurut kerja di sini. iya juga sih. Maafin temen aku ya, Pak. Padahal dia ngajak kerja di sini tuh Dian. Kok yang keterima aku ya? Mungkin rezeki anak soleh deh. Ya udah, Mbaknya tunggu di belakang aja. Makasih Bos Ede. Sama-sama, Mbak. Mbak,
Mbak tadi kenapa? Aku diusir sama bos kamu, digoda pula. Bos? Iya, bos kamu. Dia itu bukan bos, Mbak. Dia itu karyawan baru di sini. Tapi tadi dia ngakunya kok bos sih. Berarti aku dikibulin dong sama dia. Ya udah, kalau gitu aku samperin temen aku ya. Gak usah, Mbak. Biar nanti aku yang bilang sama bos aku. Loh, bos kamu kemana emang? Tadi sih lagi keluar. Oh, Pokoknya kamu tenang aja. Nanti aku yang handle. ya udah, kalau gitu aku tinggal dulu ke musola ya. Iya. Gimana, Mbak? Kalian seneng terima kerja di sini? Seneng banget Mas, aku gak nyangka deh bisa kerja di kantor mewah ini. Iya, aku juga seneng banget, gak nyangka. Kalian mestinya harus bersyukur ya. Susah loh. Orang luar bisa masuk ke sini langsung kerja itu susah loh. Ya itu kan semua berkat Bos Edo, karena Bos Edo orang baik, makanya jabatannya semakin tinggi. Ya udah gini, untuk kerjaan kalian hari pertama, kalian nggak usah kerja berat-berat deh. Kalian aku suruh dah keliling-keliling aja dulu, lihat-lihat situasi kondisi. Berarti kita perkenalan lingkungan dulu. Iya, nggak usah pegang kerjaan apaan dah, nggak usah. Ya ampun, Bos Edo baik banget deh. Bos. Ada apa, Mas? Jadi gini, Bos. Kenapa? Karyawan baru. Karyawan baru. Siapa? Edo. Iya, Bos. Kenapa Edo? Dia tuh di sini kerjanya seenaknya, Bos. Udah gitu godain perempuan-perempuan lagi. Loh, godain perempuan? Siapa yang digodain, Mas? Itu bos yang mau ngelamar di sini. Dan yang lebih parahnya lagi, dia mengaku jadi bos di sini. Loh. Kok seperti itu, Edo? Tadi kamu lihat ada berapa cewek ke sini? Ada 3, Bos. 3. Yang satu itu mbak aku. Terus, mbak kamu? Dan mbak aku diusir, Bos. Kenapa bisa diusir? Gak tahu, Bos. Padahal mbak aku pinter kok, Bos. Maksudnya mbak kamu ditolak kerja di sini? Iya. Maksudnya Edo apa ya? Sekarang mereka pada di mana? Itu, Bos, pada di sana, Bos. Kamu ada ide nggak biar aku bisa nguji mereka? Ya gini aja, Bos. Ke sana jalan kaki aja, mobilnya ditinggal. Terus? Ya biar ngetes, Bos. Oke. Aku tinggal di sini ya mobilku ya. Iya, Bos. Masa iya aku cuma jalan kaki sih? Bos, ada pakaian jelek nggak? Jadi gini, ngomong-ngomong nih, karena aku udah jomblo lama, mau gak sih kalian berdua nih jadi cewek aku? Kita. Iyalah, Ya jelas mau banget dong. harusnya sih kalian gak akan nolak ya. Ya nggak akan nolak lah. Udah jelas-jelas orang kaya, bos. Ganteng lagi. Punya 2 istri juga nggak apa-apa kan, maklum. Yaudah ya, aku mau istirahat dulu. Kalian jalan-jalan lihat-lihat dulu aja, oke? Oke, baik Mas Edo. Kasih. Kenalan dulu dong. Nama aku Lala. Oh Lala, aku Putri. Ya udah yuk kita bestian dulu. Yuk. Oh iya, Dek. Kamu kenapa nelpon aku? Gini, Mbak. Bos aku udah pulang. Mending kamu ke sana aja samperin. Kamu nggak mau nemenin aku, Dek, ke sana? Ya nanti aku susul. Udah, kamu samperin buruan sana. Ya udah, aku ke sana dulu ya. Iya, hati-hati ya. Mbak, pokoknya kita harus ngerayu Mas Edo biar cepet-cepet nikahin kita. Bener banget. Aku nggak mau Mbak sampai ada cewek lain di antara kita. Biar kita berdua aja yang nikmatin ini semuanya. Aku mau membayangin deh, tiap malam kita tidur santai di rumah mewah, terus disiapin makanan sama pembantu yang nggak jelas itu. Indah banget ya Mbak hidup kita, nggak nyangka. Iya. Ya Gembel, kamu ngapain masuk kantor kita? Kakak siapa ya? Tempe. Loh, Lala, kamu ngapain di sini lah? Kamu yang ngapain di sini? Bawa-bawa sampah segala. Kamu pembantu di sini yang buang-buangin sampah. Ini siapa Mbak? Dia dulu mantan aku sih Mbak. Tapi Mantan? aku nggak nyangka banget deh dia sekarang melarat kayak gini Mbak. Heh, kamu tahu nggak? Ini itu rumah calon suami aku. Loh,
suami aku juga. Loh, maksudnya apa lah? Ya, kita mau dinikahin sama bos yang punya rumah ini. Sebentar deh. Kamu mau dinikahin bos yang punya ini? Iya. Memangnya kamu kenal? Ya jelas kenal dong. Orang tadi aja yang ketemu sama kita, bosnya ketemu kita langsung ya, Mbak. Namanya tuh Mas Edo. Tahu nggak? Kamu ini di sini siapa sih? Namanya siapa, Mbak emangnya? Namanya aja Tempe. Makanya bau busuk kayak sampah. Hei Tempe, mendingan kamu pergi dari sini. Ngapain bawa sampah di kantor mewah kita, ha? Kamu mau bikin ribut di sini? Saya di sini bersih-bersih, Kak. Oh, kamu berarti di sini jadi tukang bersih-bersih. Kok bisa ya Mas Edo menerima pekerjaan orang seperti ini? Penampilannya aja compang-camping kayak gini. Heh, kalau kerja di sini tuh harus rapi, wangi. Bukan kayak kamu udah jelek, penampilan jelek banget. Apalagi pasti kelakuan kamu jelek kan di sini. Korupsi kan kamu di sini? Jangan-jangan di sini dia mau ngincer harta bendanya bos Edo lagi. Ih, kurang ajar ya kamu. Mulai hari ini kamu kita pecat. Loh, Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Sekarang kita tuh udah berkuasa di sini. kamu berani mecat aku? Ya kenapa nggak berani? Aku kan udah mau dinikahin sama bos Edo. Aku kerja di sini sudah lama loh, lah. Ya ampun, kerja lama. Tapi kamu kan bukan bos. Nah kita? Kerjaan kamu aja bawa sampah tiap hari. Apa jangan-jangan sampah ini kamu makan ya? Kasian banget. Nggak nyangka banget mbak. Punya mantan miskin. Udah mah kucel. Jadi tukang buang sampah lagi. Mbak, seharusnya kamu bersyukur. Kamu sekarang udah punya calon suami kaya raya. Dijauhkan sama orang miskin kayak gini. Pergi kamu dari sini. Sebentar. Aku ini nggak paham ya. Kalian berdua kok bisa di sini? Itu tujuannya ngapain? Ya elah, kamu tuh ya dari zaman pacaran sampai udah jadi mantan masih aja nggak dipakai ini otaknya. Aku sama Mbak udah bilang kita itu mau dinikahin sama bos Edo. Gitu aja gak paham dari tadi. Mbak, dia kan kasar rendahan. Mana paham ya Mbak kita ngomong apa? Udahlah, mendingan kamu pergi dari sini cepet. Muak aku deh ngeliat wajah kamu. Pergi kamu. Udah, kamu pergi. Nih. Ternyata dari dulu sampai sekarang kamu nggak berubah ya lah. Masih aja songong seperti ini. Kamu lihat aja, tampangmu juga nggak berubah dari dulu. Lala, coba deh kamu pikir baik-baik. Seumpama di kantor kamu ini, ya kan, nggak ada tukang bersih-bersih, terus kantor kamu ini semua kotor gimana? Jadi sangat berguna kan orang seperti aku ini? Ya Tuhan, aku ya bakal merekrut orang yang rapi, wangi, nggak gembel kayak kamu. Ya nggak sih Mbak? Iya. Kamu itu diterima kerja di sini itu karena kasihan mungkin. Dikasihannya bukannya berubah, malah tambah stres kayak gini. Kamu nggak malu? Di sini kamu itu pasti dikira orang gila, tahu nggak? Udahlah pergi kamu dari sini. Dia sana pergi. Pergi bawa nih, sama kamu bawa. Pergi. Baju compang-camping gak jelas, hidup kamu makin menderita. Rasain itu. Bener-bener malu aku Mbak lihat dia. Udah yuk Mbak. Mas tungguin Mas. Mas, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mbak. Kamu yang sabar ya Mas. Iya. Oh iya Mas, kamu temannya adik aku ya? Loh, adik kamu siapa ya? Fatur Mas, dia juga bersih-bersih kayak kamu di sini. Oh, Fatur yang bersih-bersih di depan itu. Iya betul. Kamu siapanya Fatur? Adiknya? Kan aku bilang Fatur adik aku. Oh, berarti kamu kakaknya? Iya Mas. Ya beginilah Mbak, kalau kerja kotor pasti nggak ada harga dirinya. Iya Mas, aku tahu kok. Yang penting kan kerjanya halal. Iya halal. Mbaknya kesini ada acara apa ya? Aku mau ketemu sama bosnya Mas. Tadi itu kata adik aku sih mau dikenalin sama bosnya. Tapi dari tadi kok aku nggak nemu-nemu bosnya sih. Sayang, Loh, ini sayang-sayangku pada ngapain di sini? Kita lagi bete nih gara-gara tukang sampah itu. Pecat aja deh Mas. iya sayang. Di depan itu ada tukang angkut sampah, belagu, yang rambutnya kayak kambing itu gimbal, lusuh banget. Dia itu nanti mau gangguin kita sayang, apalagi dia itu mantan aku. Aku nggak mau lihat dia di sini. Aku mau kamu pecat dia sekarang. Ada yang berani ya gangguin cewek-cewek aku ya? Tenang aja kalian berdua. Habis ini ayo kita samperin. Habis itu biar aku pecat sekarang, oke? Ya, Sekarang juga samperin. Ayo, gak usah lama-lama.
Loh, kok kamu masih ada di sini? Udah ya, aku udah tahu siapa kamu. Siapa aku? Kan tadi udah dijelasin, Mas Edo ini CEO pemilik PT ini. Udah sayang, biarin aja. Dia ini kayaknya emang butuh-butuh kerjaan banget sih. Iya, udah jelas-jelas kesini lagi. Udah Dian terima aja, menikah sama Mas Edo. Kan gampang jadi orang kaya. Udah kamu tenang aja, nanti kamu tetap tak kasih kerjaan. Tukang bersih-bersih taman. Yaudah yuk kita samperin ke sana lagi. Ayo ikutan. Gembel ini udah diusir masih aja di sini. Pergi kamu. Telinganya nggak dibuat denger. Nih, sampah bawa pergi sekalian. Kamu tuh udah diusir juga. Kalian apaan sih? Oh, jadi ini pacar kamu, Yan. Dibilangin jangan kerja di sini. Bau kotoran lagi. Udah diusir. Apa? Kamu membelain? Udah jelas-jelas kamu itu tadi ditembak sama bos Edo. Kenapa nggak diterima? Malah cinta sama gembel kayak gini. Bau kambing lagi. Mbak, lagian lihat-lihat dong kalau milih pacar. Bau kambing kayak gini, kamu mau jadiin pacar? Lihat dulu kali Mbak kalau pilih pacar tuh. Emang walah, temen aku ini rada-rada sinting emang. Seleranya orang miskin. Sayang. Ini yang kamu maksud? Iya sayang, ini orangnya. Hei mas, Pecat dia sekarang juga Mas Edo. Dia bikin masalah di sini. Lihat tuh, buang sampah sembarangan. Ayo Mas, kenapa diem aja coba? Tadi katanya mau mecat. Ayo pecat dia sekarang. Edo, coba kamu sekarang jelasin secara singkat, padat, dan jelas ya, gak usah lama-lama. Gimana ceritanya cewek-cewek ini bisa masuk ke sini? jadi 3 orang cewek ini sebenarnya karyawan baru bos yang mau interview. Terus? Aku ngaku-ngaku jadi bos. Bos aku minta maaf ya bos ya. Bos, Ini berarti just kamu nipu aku dong. Sebenarnya kamu di sini apa? Diam. Edo, Iya bos. terus kedua cewek ini kamu pacarin gitu? Iya bos. Lucu ya kamu. Oh ya Lala, ini siapa kamu tadi? Pacar kamu? Iya, tapi kan dia bohongin aku juga. Pokoknya aku nggak sudi ya punya pacar kayak kamu doh. Aku juga nggak sudi punya pacar kayak dia. Edo, sekarang kamu pergi ke accounting ya, ambil gaji kamu, ya? Bos, tolonglah bos, beri aku kesempatan bos. Tolong ya. Kamu ini anak baru doh. Seharusnya kamu bisa bersyukur kerja di sini. Kamu harusnya bahagia. Di sini malah kamu seenaknya aja main wanita. Udahlah, aku kecewa sama kamu doh. Sekarang kamu pergi ke accounting, ambil semua gaji kamu ya. Kasihlah kita kesempatan Mas. Aku juga ditipu sama dia. Kasihlah kita kesempatan Mas. Iya kan Mbak? Iya, aku juga gak tahu Mas. Kalau kamu seorang bos, kenapa baju kamu kucel dan kamu jadi tukang bersih-bersih? Gimana ceritanya? Nggak ada ceritanya Mbak. Kamu nggak perlu tahu ya. Ya udah, kalau kalian nggak punya malu, mendingan pergi aja dari sini. Jadi kamu ngusir kita bertiga Mas? Bertiga. Ayo Dian, kita pulang. Kamu juga di sini nggak kerja kan? Udah. Kalian berdua aja yang pergi dari sini. Hah? Terus? Dia nggak diusir? Enggak. Karena dia mau kerja di sini. Pergi. Kok kamu gitu sih, Yan? Karena aku tadi gak ikut menghina kayak kamu. Mas, aku juga pengen Mas kerja di sini, please. Kasihlah Mas kita kesempatan Mas. Oke, tak kasih kesempatan. Ini beresin di sini. Beresin. Iya, Jadi beresin. tukang bersih-bersih. Mau nggak? Enggak mau deh. Nggak mau. Ya udah pergi. Pergi sana. Dasar cewek nggak punya malu ya. Oh iya. Nama kamu siapa? Nama aku Dian, Mas. Dian. Dari tadi aku lihat kamu orangnya baik hati ya. Gimana kalau kamu di sini jadi manajer aku? Aku langsung diterima kerja, Mas. Yes, karena aku ini lagi butuh sosok seorang karyawan yang benar-benar jujur dan baik. Ya seperti kamu ini. Kamu baik, kamu sopan, dari tadi bantu aku. Gimana? Mau nggak? Makasih banyak ya, Mas. Aku pasti mau. Iya. Karena